Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Jack Farm Channel. Terima kasih. Sini bisa langsung. Bapak itu benar dimasukin selangnya. Iya. Nah, Bapak itu benar masukin selangnya. Tidak salah. Kenapa dikasih masuk? Yang ada ininya nih. Ini di bawah ada dua ya. Ya tinggal milih. Menurut saya melihatnya sih oksigen. Kamu belum dikasih tahu. Iya. Inisiatif sendiri kan? Iya. Terus lubangnya ada dua. Yang satunya buat apa? Itu untuk keluar uap. Ini apa namanya? Gasnya. Mungkin nanti ini ditutup kan Pak. Jadi ini mungkin ventilasi pengeluaran kelebihan gas. Kenapa mungkin ditutup? Kok masih mungkin, Pak? Iya, karena kita kan belum tahu proses selanjutnya. Tadi teorinya udah loh padahal. Belum sampai, Pak. Belum sampai ke Tadi udah ada kemotrop, heterotrop, aerob, anaerob. Itu nyambungnya di sini. Iya. Ini proses anaerob. Ini kan nanti nutup supaya ini saling ini nih, saling. Aerob. Nah, ini kan itu mau satu. Iya, kita tutup. Ini. Siapa ya? Hah? Untuk mendapatkan kemudian syarat berikutnya untuk bakteri bisa berkembang, dia butuh nitrogen. Dalam hal ini kita penuhi dari urea. Pilihan lain kita bisa memberikan pakan. Pakan kan juga ada proteinnya. Nah, yang kita lakukan di sini lebih mudah dan lebih murah, kita pakai pupuk urea. Kemudian makanan bakteri yang berikutnya adalah karbon organik. Dalam hal ini diwakili dengan molasses. Nah, molasses di sini masing-masing. Oksigennya dipasang dulu. Oksigennya nanti terakhir. Oksigennya nanti setelah selesai semua baru oksigennya masuk. Nah, satu lagi tadi saya lupa. Tadi persyaratannya satu oksigen, kemudian urea sebagai sumber nitrogen, yang ketiga karbon organik berupa molasses, yang keempat karbon anorganik berupa dolomit. Jadi ingat-ingat ya, syarat untuk bakteri bisa tumbuh berkembang biak itu karena kita memakai bakteri aerob. Satu tentunya adalah oksigen, yang kedua adalah nitrogen, yang ketiga adalah karbon organik, molasses dalam hal ini, dan yang keempat adalah karbon anorganik berupa dolomit. Dari berbagai macam sumber karbon anorganik kita pilih dolomit karena dolomit mengandung magnesium. Jadi dolomit itu mengandung kalsium, magnesium, dan CO3 atau argon. Kita pilih magnesium karena magnesium ini yang membantu pembelahan sel. Gitu.
membantu pembelahan sel bakteri. Kan probiotik itu mikroorganisme bersel satu ya. Dia berkembang biak secara membelah sel. Untuk bisa melakukan proses pembelahan sel dia butuh magnesium. Ya itu Pak. Tapi Pak Ando ngomong kalau lagi masukkan ini kan dipakai mikro. Kalau batunya sudah terpasang, ditenggelamkan ke dasar. Kelompok Lele, Nila, Durame, Pak Buyuk sudah masuk semua batunya? Batu air aslinya ada yang belum, Pak? Ada yang kurang. Kelompok ini. Kurang berapa? Kurang berapa? Kurang satu. Sudah. Tiga satu. Kita belum. Satu. Mana beri batunya? Sudah. Ya. Ini mau nyalain, Pak? Belum, Pak? Enggak usah. Yang di sana sudah penuh. Memastikan dulu. Oke, kalau udah, silakan Mas Lutfi dihidupkan. Silakan lihat tapi tanpa bicara, lihat bentuknya seperti apa. Gak apa-apa, nggak usah harus sampai terlalu kencang. Ini kalau kita ya, lebih bagus. Kita apa gitu. Tapi gini, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, lihat. Jadi kalau kita masukkan 2 sel bakteri Bacillus, setiap 1 jam dia akan jadi 4. 4 akan jadi 8. 8 jadi 16. 16 jadi 32. Oke. Padahal ini bakteri ini tadi, probiotik ini, setiap 1 gramnya mengandung, saya lupa, 4 pangkat 10 pangkat 9, kurang lebih 4 miliar bakteri setiap 1 gram. Jadi kalau kita masukkan 14 gram atau 15 gram, ya itu nggak terlalu akurat, nggak masalah. Itu bisa dibayangkan 14 kali 4 miliar kali 2 hari. Gitu. Tapi bukan berarti ini begitu kita hidupkan aerasi dia langsung membelah diri. Dia butuh beberapa jam untuk namanya aktivasi. Karena selama dia masih di botol tadi, botol probiotik, kondisinya adalah dormant. Tidur. Ya, tidur. Ya, disuruh bangun dulu. Cara membangunkannya adalah disediakan makanannya. Kalau dia butuh oksigen, ya kita sediakan. Makanya kita sediakan oksigen. Karena dia butuh nitrogen, kita juga sediakan nitrogen. Karena dia butuh karbon organik, kita sediakan karbon organik. Karena dia butuh karbon anorganik, kita sediakan karbon anorganik. Mengenai takarannya, bagaimana hitungnya, nanti hari ke-6 kita menghitung ini.
berapa kebutuhan karbon organiknya, karbon anorganiknya, nitrogennya, dan oksigennya berapa, itu nanti di kelas kita berhitung. Nah, setelah ini 2 hari siap pakai, nanti ada proses selanjutnya namanya kita pindahkan, ini prosesnya aerob, nanti kita pindahkan ke proses yang anaerob. Saya nggak akan jelaskan ini dulu, nanti pas yang 2 hari lagi kita akan pindahkan ke proses anaerob, nanti saya jelaskan pada proses anaerob. Yang sekarang ini aerob karena pakai oksigen. Nah, ini contoh nih ada 2 yang kita siapkan untuk anaerob. Supri, ya, pakan udah habis. Biasanya besok pagi, besok siang kita bisa praktek ini. Pakan bikin giling, bisa. Giling. Cuman apa? Itu masih banyak. Kira-kira sekitar 3 hari habis. 3 hari habis. Berarti lusa, lebih cenderung lusa aja. Ini berarti hari Selasa, Kamis. Main 3-nya kan habis. Aku udah ngomong-ngomong. Oke, jadi nanti hari Kamis kita kasih pakan, fermentasi pakan. Gitu. Sekaligus kita buat pindahin ini ke anaerob. Anaerob yang sudah jadi kita fermentasikan dan makan. Ya, betul. Ibu udah tahu bocorannya. Udah praktek. Iya, udah bisa membaca bahasa depan ya. Oke, kita kembali ke kelas. Ada hal-hal yang silakan.